Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yascebawiem Neskalang niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi
Melibatkan seluruh warga desa, upacara Puncak Karya Agung digelar di Pura Dalam Desa Peliatan, Ubud, Bali. Seorang wanita penumpang Garuda Indonesia tertangkap tangan membawa lebih dari 9.000 butir pil ekstasi. Serunya Pesta Kesenian Bali yang ke-39 resmi dibuka hari Sabtu kemarin di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Denpasar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Melibatkan seluruh warga desa, upacara Puncak Karya Agung digelar di Pura Dalam Desa Peliatan, Ubud, Bali. Upacara yang dilakukan setiap 30 tahun sekali ini bertujuan mensucikan pura dari aura negatif. Berbagai tarian sakral dipertunjukkan pada rangkaian upacara agama Puncak Karya Agung yang digelar masyarakat Desa Peliatan, Ubud, Bali. Mulai dari tari topeng, tari gambo, dan tari rejang, semuanya dipertontonkan di hadapan warga sebelum persembahyangan dimulai. Bukan tarian biasa, semua tarian ini adalah tarian sakral yang tidak sembarang orang bisa menarikannya. Tarian ini menjadi bagian penting pada upacara agama kali ini. Upacara agama Puncak Karya Agung sendiri merupakan ritual upacara umat Hindu Bali dalam rangka mengucap syukur pada Ida Sang Hyang Widiwasa atas perbaikan pura desa yang baru saja selesai diperbaiki. Pertama adalah untuk menyucikan Buana Agung dan Buana Alit dengan tujuan semoga dunia ini tetap berdiri tegak, ajeg. Ya. Puncak Karya itu dari pengertian ngentagling, semoga ide Batara yang melinggih beristana di pura ini tetap ajeg, tetap bertempat tinggal, bertempat langgeng dan abadi di pura tersebut. Tidak hanya melakukan persembahyangan dan berdoa, berbagai persembahan pun dihaturkan pada upacara agama yang dilakukan hanya setiap 30 tahun sekali. Masyarakat Hindu Bali percaya dalam rentang masa 30 tahun, kesucian dari sebuah pura ini biasanya akan memudar. Untuk itu, warga masyarakat di Desa Peliatan ini sendiri melakukan upacara Karya Agung yang bertujuan untuk menetralisir aura negatif baik di dalam maupun di area sekitar pura. Merupakan salah satu rangkaian upacara agama terbesar, tak heran jika banyak wisatawan ingin melihat langsung penyelenggaraan upacara agama ini. Mungkin dari segi ritual, saya berpeluang melihat adat istiadat dan cara sembahyang di sini. Dan di sini seperti untuk upacara ini sangat besar-besaran, jadi ada banyak canang atau offering kepada dewa dan Tuhan. Dan yang paling menarik juga ada gamelan gambo, dan saya tidak pernah lihat gambo di pura, di upacara. Sebanyak hampir 2.000 kepala keluarga di Desa Peliatan terlibat dalam upacara ini. Mereka bersembahyang bersama untuk berdoa dan mengucap syukur atas karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Feras Denvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Berbagai macam tarian barong bisa Anda lihat di Festival Barong Taman Ayun. Festival ini bertujuan mencari bibit muda penerus tari barong. Seperti apa aksi para barong ini dia liputannya. Bertempat di Taman Ayun Badung, untuk pertama kalinya Festival Barong ini digelar. Berbagai macam jenis barong ditampilkan. Mulai dari barong landung, barong ket, barong macan, barong bangkal, hingga rangda. Bertujuan menyatukan warisan budaya Taman Ayun dan tarian barong yang sudah diakui UNESCO, festival ini bertajuk Taman Ayun Barong Festival Regeneration 2016. Yang membedakan dengan tarian barong umumnya, pada festival ini seluruh peserta adalah mereka yang masih berusia muda.
Tujuannya mencari generasi penerus tari barong. Kalau hanya sekedar festival barong, itu akan sebagian besar nanti diikuti oleh orang umur sekitar 40-an tahun. Bahkan mungkin ada 50-an tahun. Mungkin 10 tahun lagi dia sudah tidak akan sebagai penari barong lagi. Oleh karena itu saya berpikir, mari kita gali bibit-bibit anak-anak muda yang memang mampu untuk menarikan barong gitulah. Nah, makanya ada regeneration ini saya batasi umur maksimum itu 25 tahun. Ternyata ini luar biasa. Jadi dari 1,5 hari pendaftaran itu sudah terdaftar 35 peserta yang berdasarkan KTP rata-rata mereka adalah di bawah umur 25 tahun. Meski pertama kali digelar, festival ini mampu menyedot perhatian para wisatawan. Bukan hanya wisatawan domestik saja yang rela datang, namun wisatawan mancanegara sangat antusias menyaksikan festival ini. Yeah, it's very interesting, but totally different from our culture. So yeah, I watched it in a very impressive way. Selain tari barong, pengunjung juga dapat melihat pameran lukisan dan foto barong dengan berbagai ekspresi dan energi yang terpancar di festival ini. Taman Ayun Barong Festival 2016 ini diselenggarakan hingga tanggal 16 Juli mendatang. Nantinya akan ada 35 peserta dari beberapa kabupaten di Provinsi Bali yang akan menampilkan tarian barong dengan berbagai karakter. Dan bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan langsung hanya membayar Rp10.000 saja untuk wisatawan domestik dan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Seorang ilmuwan asal Amerika berkunjung ke depo sampah di Bali untuk meninjau bagaimana pengelolaan sampah di Bali. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak?
Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Banyaknya limbah sampah plastik yang berakhir di laut menjadi perhatian seorang ilmuwan asal Amerika Serikat untuk berbagi pengalaman ke Indonesia. Sabtu siang kemarin, ilmuwan yang sudah 20 tahun bergelut di bidang penanganan limbah global tersebut mengunjungi salah satu lokasi pengelolaan sampah di Denpasar. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang diterapkan oleh Desa Sanur Kauh Denpasar menjadi daya tarik seorang peneliti asal Amerika untuk mengunjungi tempat ini. Pada kunjungannya, Dr. Jana yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam bidang limbah global dan pemicunya di Amerika Serikat ini datang ke Bali untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Menurut Jana, sistem pengelolaan yang ada di salah satu depo ini sudah cukup baik. Hanya saja kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik masih kurang. Padahal jika sampah dikelola dengan baik, selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan, juga akan bernilai ekonomis yang tinggi. Yeah, I think there's a lot of people that aren't really aware of how this collection works. So actually part of my visit is just to even make people aware of what's going on here. So the people in the community here might learn something. Selama berada di Bali, ilmuwan asal Amerika ini juga mengunjungi sejumlah depo pengelolaan dan tempat daur ulang sampah lainnya yang ada di Bali. Tidak hanya di Bali, Dr. Jana juga akan mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia. Dr. Jana mendapat kepercayaan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk datang ke sejumlah negara dan salah satunya adalah Indonesia untuk berbagi pengalaman tentang upaya menekan jumlah sampah plastik yang berakhir di laut. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sebuah gerakan menginspirasi datang dari Uluwatu Bali. Sebuah gerakan pengolahan sampah dibangun di salah satu destinasi wisata terbaik ini. Dengan nama Project Clean Uluwatu, komunitas ini bertekad kembalikan Uluwatu yang bersih dan cantik seperti sedia kala. Siapa yang tak terpana melihat keindahan Pulau Dewata? Tak terkecuali Pantai Uluwatu. Keindahannya membuat pantai ini jadi salah satu destinasi favorit para wisatawan. Digadang-gadang sebagai salah satu titik selancar terbaik di negeri ini, perkembangan sektor pariwisata Uluwatu meningkat pesat. Namun banyaknya hotel, restoran, serta fasilitas wisata menyimpan sisi lain yang tak banyak terungkap. Limbah pembuangan sisa dapur restoran hingga sanitasi selama beberapa tahun ini langsung dibuang ke laut. Akibatnya air laut menjadi keruh dan tercemari. Menjawab masalah ini, Project Clean Uluwatu pun tercetus. Sekelompok anak muda Bali diketuai oleh Iwayan Kartika dedikasikan dirinya untuk membersihkan Pantai Uluwatu. Intinya sih kita di sini tuh pengolahan limbah cair sebenarnya. Kita nanti limbah itu kita alirkan ke, kita punya kebun di belakang, ada 2 kebun lama dan kebun baru. Kebun baru itu kita buat kayak semacam terasering itu, nanti limbah cairnya itu, terutama airnya itu nanti kita alirkan ke sana, dia terus meresap ke bawah nanti. Kalau udah penuh nanti kita buang langsung ke belakang. Jadi air yang mengalir itu, jadi yang dibuang itu bukan berupa limbah padat langsung, dia jadi air aja, dia udah bersih, jadi tidak terlalu terkontaminasi.
Para pahlawan sampah ini rutin melakukan bersih pantai dan memunguti sampah yang terhampar akibat tangan nakal para pelancong. Tidak hanya di area pantai, aksi bersih-bersih ini juga melingkupi area warung di sekitar pantai. Setelah itu, sampah yang terkumpul dipilah agar lebih mudah diolah. Kita itu mengadakan namanya beach clean up. Yaitu kita membersihkan sini kayak ada botol, plastik, puntung rokok dan lain sebagainya. Itu kita mulai dari ujung utara sampai ujung selatan, bahkan kita sampai naik di tempat pembuangan di atas. Kita ada penampungan besar. Itu kita semua sampah dari seputaran areal sini kita tampung di sana. Nanti setiap 3 kali seminggu ada yang mengambil, itu namanya eco recycling. Tak berhenti sampai di situ, kelompok ini juga berinisiatif bagikan ember kepada para pemilik warung. Fungsinya untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Setelahnya, tim pengumpul sampah akan memproses sampah ini ke dalam mesin pengolahan limbah cair. Setelah diolah, sampah ini aman dibuang ke laut. Ada 2 mesin yang mereka kelola, pompa dan blower. Keduanya berfungsi untuk menetralkan dan mengalirkan hasil penetralan agar tidak mencemari laut. Pimpin komunitas sadar lingkungan ini, Iwayan Kartika, tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh para anggota tetap dan juga para relawan. Bahkan ada juga relawan dari mancanegara seperti Amerika dan Denmark. Bekerja bersama membangun lingkungan yang bersih menjadi daya tarik utama para relawan yang ikut turun tangan demi lingkungan yang bersih dan nyaman. Duita Meriani, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Seorang wanita penumpang Garuda Indonesia tertangkap tangan membawa lebih dari 9.000 butir pil ekstasi. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut, fokuskan pandangan Anda.
Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Kembali di Net Bali, seorang wanita penumpang Garuda Indonesia tertangkap tangan membawa lebih dari 9.000 butir pil ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pun mengamankannya saat tiba di terminal kedatangan domestik Bandara Ngurah Rai Bali. Dengan imbalan 40 juta setiap kali kirim barang, Stefani Anindya Hadi nekat menyelundupkan 9.675 butir-butir ekstasi dari Palembang menuju Bali. Petugas BNN yang sudah mengetahui rencana penyelundupan ribuan ekstasi ini langsung mengintai dan menangkap tersangka di terminal kedatangan domestik Bandara Ngurah Rai Kamis siang. Tersangka ditangkap saat sedang menunggu bagasi. Petugas menemukan barang bukti 4 bungkus ekstasi yang disimpan di dalam tas. Dari hasil pengembangan, petugas BNN Bali kemudian menangkap tersangka lainnya yakni Sukron Wardana. Pria asal Banyuwangi ini ditangkap saat akan mengambil barang haram tersebut di sebuah hotel di kawasan Jalan Sunset Road Kuta. Kemudian si Sukron ini juga ada rangkaiannya. Ada suluhan orang juga namanya BRW. Ini yang masih kita kembangkan penyelidikannya di bawahnya Sukron itu. Nah kemudian juga di atasnya si Stepan ini juga kita lakukan penyelidikan bekerjasama dengan BNNP. Sebelumnya Stefani juga pernah menyelundupkan narkoba ke Bali pada bulan Maret lalu. Kedua tersangka kini masih ditahan di BNN Provinsi Bali dan akan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuknya. Pasca penggerebekan dan penemuan 19.000 butir pil ekstasi di diskotik Akasaka, Kapolda Bali tegaskan tutup diskotik terbesar di Denpasar tersebut. Terkait hal tersebut, pemilik Akasaka juga akan diperiksa. Mabes Polri dan Polda Bali saat ini masih terus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ditemukannya 19.000 butir pil ekstasi di Akasaka Club Denpasar. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pemilik Akasaka. Kapolda Bali menegaskan tidak akan mentolerir kasus ini karena peredaran narkoba di Bali sangat memprihatinkan. Dari kasus narkoba yang ditangani Polda Bali, tersangka dan kurir narkoba yang tertangkap 60%-nya merupakan warga Bali. Sehingga peredaran narkoba di Bali harus ditindak tegas. Bahkan Kapolda Bali menyarankan Akasaka segera ditutup. Yang kita lihat yang masalah narkoba, bagaimana kita bisa mencegah. Jadi jangan lagi, kita bayangkan dari ini masih banyak jaringan yang lain yang akan dilakukan operasi yang dilakukan baik oleh Polda maupun Polres. Tapi dalam rangka bulan Ramadan ini saya sudah perintahkan, bahkan seperti yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa ini terjadi kerjasama, ini antar bukan hanya Polda dengan Mabes, Polri, tapi Polda dengan Polda-Polda tetangga yang berkaitan dengan narkoba. Pasca penggerebekan dan penemuan sebanyak 19.000 butir pil ekstasi di Akasaka, lokasi ini sekarang masih dijaga ketat oleh satu kompi personil Sabara Polda Bali, lengkap dengan mobil rantis. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena lokasi ini masih dalam proses olah TKP dan pengembangan. Sebelumnya pada Senin sore tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Bali menggerebek tempat hiburan malam Akasaka. Petugas berhasil mengamankan 4 tersangka dan 19.000 butir pil ekstasi.
Keempat tersangka tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita ke informasi lain, Polda Bali tindak lanjuti laporan masyarakat terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab. Rizik dilaporkan ke Polda Bali karena pernyataannya yang dianggap memprovokasi dan menghina umat Hindu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali masih memeriksa berkas laporan Ormas Patriot Garuda Nusantara dan Yayasan Sandi Murti yang melaporkan pimpinan FPI Rizik Syihab atas dugaan penodaan agama. Rizik dituduh telah menghina umat Hindu dan berpotensi menyebabkan konflik horizontal. Itu tetap, jadi masih dilakukan karena yang satu itu adalah daftar pencarian orang. Di Krimsus ini tetap melakukan pencarian. Kalau jadi sama komitmen ya semua itu dari kita tetap kita lakukan. Kamis lalu puluhan massa dari ormas dan yayasan tersebut mendatangi Polda Bali dengan membawa bukti berupa CD tayangan orasi Rizik 3 tahun lalu di Jakarta yang mengandung ujaran kebencian. Ia dilaporkan dengan pasal 156 huruf A KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tegaskan tak ada upaya kriminalisasi ulama seperti yang diduga sejumlah pihak termasuk Presidium Alumni 212. Pemerintah tidak akan mengkriminalkan para ulama kalau tidak ada masalah. Yang kita permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu. Ya. Apakah itu ulama, apa itu pedagang, apa itu politisi, ya, apakah itu birokrat. Ya. Kalau menyangkut masalah kriminal, ya dikriminalkan. Pihaknya mengupayakan koordinasi dengan pemerintah untuk mendiskusikan dugaan kriminalisasi ulama dan aktivitas pro-demokrasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Satgas Pangan menggerebek pabrik PT Garam di Gresik, Jawa Timur karena menyalahi aturan impor garam. Garam yang seharusnya diperuntukkan sebagai garam industri namun dijual bebas sebagai garam konsumsi. Satgas Pangan bersama Polda Jatim serta Polres Gresik Rabu lalu menggerebek pabrik PT Garam di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan pelat merah ini diduga telah menyalahgunakan izin impor dan distribusi garam sebanyak 75.000 ton. Yang seharusnya garam tersebut untuk industri, namun justru dijual bebas sebagai garam konsumsi. 1.000 ton garam industri ditemukan di lokasi sudah dikemas dalam kemasan 400 gram bermerek segitiga yang dijual untuk konsumsi. Sementara 74.000 ton sisanya diperdagangkan kepada 45 perusahaan lainnya. Atas kasus ini, diduga kerugian negara mencapai lebih dari 3,5 miliar rupiah. Kerugian negara yang jelas dari biaya masuk saja. Ya, yang tadi 75.000 ton harusnya membayar 10%, sekitar 3,5 miliar. Ya, itu yang dari biaya masuk saja. Belum yang ini garam, pengalian dari garam industri dijual ke konsumsi kan lebih mahal. 8 orang telah diamankan dalam penggerebekan ini. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti selain garam yang telah dikemas. Surat-surat serta dokumen terkait izin impor garam juga disita. Sementara area gudang PT Garam telah disegel dengan garis polisi. Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi dianggap dapat melemahkan produksi garam petani dalam negeri. Hal ini bertentangan dengan program pemerintah terkait swasembada pangan. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Setelah menggerebek gudang PT Garam di Gresik, Jawa Timur, Dirut PT Garam pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di rumahnya di kawasan Jati Bening, Bekasi. Ia diduga telah menyalahgunakan izin importasi dan distribusi garam. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus menangkap Direktur Utama PT Garam Ahmad Budiono Sabtu siang kemarin. Tersangka ditangkap di rumahnya di kawasan Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. Terkait dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. Tersangka diduga mengubah peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi untuk menghindari pajak biaya masuk sebesar 10%. Karena harga jual garam industri dan konsumsi memiliki perbedaan yang signifikan. Jika garam konsumsi dihargai Rp1.200 sedangkan garam industri hanya Rp400 per kilogram. Biaya impor atau biaya masuk yang dikenakan 10% itu kemudian tidak dibayar. Kemudian harga
transparansi harga dari harga garam industri yang hanya 400 per kilo, kalau kemudian PT Garam itu menjual garam ke dalam menjadi garam konsumsi itu 1.200, akan ada perbedaan harga yang sangat tinggi. Tim Bali United U19 taklukkan tim sepak bola Porprov Buleleng dengan skor 2-0. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Dalam laga uji coba minggu sore kemarin, tim sepak bola Porprov Buleleng takluk di tangan Bali United U19 dengan angka 2-0. Uji coba ini bertujuan agar melatih tim Porprov Buleleng supaya siap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Bali September 2017 mendatang di Gianyar. Dalam laga uji coba melawan Bali United U19, tim sepak bola Porprov Buleleng harus segigit jari saat harus mengakui kemenangan dari pasukan Tridatu itu. Tim sepak bola Buleleng harus menelan kekalahan dengan skor 2-0. Gol terjadi pada babak pertama di menit ke-12 dan menit ke-21 yang masing-masing dicetak oleh Zidane Patiha dan Arapenta. Tampak sejak menit awal tim Bali United U19 terus menekan pertahanan tim sepak bola Buleleng. Namun babak kedua tim sepak bola Buleleng mulai bangkit dan melakukan serangan. Tetapi sayang, hingga peluit berakhir tim sepak bola Buleleng tak mampu menyamakan kedudukan. Menurut pelatih tim sepak bola Buleleng Ida Bagus Mahayasa menjelaskan bahwa setelah melihat beberapa kali uji coba yang dilakukan, ternyata para pemain masih belum fokus dan kurang menguasai teknik permainan.
Banyak PR ini dengan adanya uji coba dengan lawan yang memang satu tingkat di atas kita, ya jadi anak-anak babak pertama mungkin ya mental atau demam panggungnya mulai kelihatan, sehingga babak kedua kita bisa atasi, bisa nge-pressernya jalan. Nah, yang perlu kita benahi di sini ya faktor satu fisik, kedua mungkin dari segi organisasinya kita akan benahi organisasi dan kemampuan bermain. Jadi sementara itu, menurut Ketua PSSI Buleleng Gede Suyasa berharap di uji coba kedua nanti, tim sepak bola Buleleng mampu memperbaiki teknik dan mental bertandingnya. Terus akan melakukan uji coba, latihan tanding ya. Sehabis ini kita juga akan ke markasnya Bali United. Ini menjadi bahan evaluasi buat pelatih ya, supaya bisa meningkatkan lagi permainan mereka sampai nanti pada hari hanya kita betul-betul siap. Target PSSI, Pak? Target PSSI kita satu masuk semifinal. Ya, minimal masuk semifinal. Jadi kalau bisa bawa perunggu pulang. Masyarakat Buleleng berharap tim sepak bola Porprov Buleleng ini bisa memperoleh hasil dan prestasi yang lebih baik lagi. Karena menurut catatan, di Pekan Olahraga Provinsi tahun 2015 silam, Buleleng hanya mampu finish di urutan keempat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke sepak bola dunia. Dari bursa transfer pekan ini, lagi-lagi Milan beli pemain baru. Rossoneri mendatangkan Ricardo Rodriguez dari Wolfsburg dan Manchester United yang baru saja resmi datangkan Lindelof dari Benfica. Selain itu, kabar datang dari klub Borussia Dortmund yang memecahkan rekor transfer termahal kelima klub sepanjang sejarah. Memasuki musim baru, sejumlah tim Eropa terus memperkuat skuadnya masing-masing dengan mendatangkan beberapa punggawa baru. AC Milan jadi tim yang paling sibuk dalam bursa transfer musim panas ini. Setelah sukses datangan Frank Kessie dan Musakio, Rossoneri pekan ini kembali meresmikan kedatangan punggawa baru, Ricardo Rodriguez dari Wolfsburg. Bek sayap asal Swiss ini dibeli dengan mahar 18 juta euro ditambah bonus penampilan. Pastian Rodriguez berkostum merah hitam setelah dirinya menjalani tes medis di klinik kota Milan seperti yang dikabarkan melalui situs resmi klub. Bersama tim yang bermarkas di San Siro, dirinya terikat kontrak selama 4 tahun. Bukan tanpa alasan, manajemen Milan menebus Rodriguez dengan bandrol 265 miliar rupiah. Sejak bergabung bersama di Wolf 2012 silam, dirinya sudah menyuplai total 24 assist, melebihi pemain belakang lainnya asal Liga Jerman. Pemain kelahiran 24 tahun silam ini akan membuat sesak slot fullback Milan. Karena sebelumnya telah diisi nama-nama seperti De Sciglio, Antonelli, Calabria, dan Abate. Beralih ke Inggris, Arsenal memenangi persaingan dengan klub papan atas Eropa untuk mendapatkan jasa Sead Kolasinac. Forma gemilang bek serba bisa asal Bosnia-Herzegovina ini mencuri perhatian klub besar Eropa. Di ajang Bundesliga musim lalu, bek 23 tahun ini berhasil melakukan 81 intercept dan 69 tackle dengan persentase kesuksesan 75%. Unggul dari fullback lainnya di kompetisi Liga Jerman. Demi mendapatkan Kolasinac dari Schalke, The Gunners tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Pasalnya kontrak Kolasinac habis pada Juni 2017 dan tidak memperpanjang masa baktinya bersama The Royal Blues. Dan kini dirinya akan mengabdi bersama klub yang bermarkas di Emirates Stadium selama 5 musim ke depan. Bersama Wenger, Kolasinac dapat jadi jawaban untuk mengisi pos bek kiri. Peran serba bisa Kolasinac dinilai tepat dengan gaya bermain yang tangguh dalam bertahan, namun juga punya kemampuan untuk membangun serangan. Bahkan dirinya sudah terlibat di 11 gol Schalke musim kemarin dengan rincian 9 assist dan 3 gol dari 36 laga di semua ajang. Selain Arsenal, Manchester United baru saja meresmikan kedatangan bek baru untuk memperkuat lini belakang mereka. Adalah Victor Lindelof yang didatangkan MU dari Benfica dengan bayaran sebesar 35 juta euro. Melalui situs resmi klub, MU mengumumkan Lindelof jadi rekrutan pertama Setan Merah musim ini. Sejatinya Jose Mourinho sudah mengincar pemain Swedia 22 tahun sejak bursa transfer musim dingin kemarin, namun baru sukses mendapatkannya di jendela transfer musim panas. Di bawah asuhan Mo, Lindelof akan jadi partner Eric Bailly dalam mengawal lini pertahanan Setan Merah. Dari Bundesliga, klub raksasa asal Jerman Borussia Dortmund kedatangan amunisi baru. Striker muda masa depan Der Panzer Maximilian Philipp dari SC Freiburg. Striker 23 tahun ini didatangkan dengan nilai transfer mencapai 20 juta euro atau sekitar 298 miliar rupiah. Nilai ini sekaligus menempati dirinya di urutan kelima dalam daftar belanja termahal di Borussen sepanjang sejarah.
Musim lalu striker yang pernah membela Jerman U20 dan U21 ini telah mencetak 9 gol. Dari 25 kali tampil melebihi pemain Dortmund lain kecuali Aubameyang dengan 31 gol. Philipp jadi rekrutan manajemen Dortmund keempat di jendela transfer musim panas kali ini. Sebelumnya Dortmund sudah lebih dulu meresmikan Mahmoud Dahoud, Omar Toprak, dan Axel Zagadou. Total dengan kehadiran keempat punggawa anyar ini, Dortmund sudah menghabiskan dana sekitar 42 juta euro atau sekitar 626 miliar rupiah atau menjadi yang terboros dari satu dekade terakhir. Pesta Kesenian Bali ke-39 resmi dibuka hari Sabtu kemarin di depan Monumen Bajra Sandi Renon Denpasar. Bagaimana keseruannya? Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys. Welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Nah, Sabtu sore kemarin Pesta Kesenian Bali ke-39 resmi dibuka. Membawa pesan pelestarian air, PKB tahun ini pun akan menampilkan budaya Nusantara dan mancanegara. Pawai budaya yang tepat berlangsung di sebelah saya ini adalah tanda pembukaan dari Pesta Kesenian Bali ke-39 di tahun 2017. Tahun ini pemerintah Provinsi Bali menetapkan satu tema yaitu Ulun Danu. Satu tema yang membawa pesan pelestarian dari air yaitu sumber peradaban dan juga sumber kehidupan ya. Nah, memang sejak tahun 1979 selalu saja Pesta Kesenian Bali ini tidak saja menampilkan pagelaran, namun juga menampilkan berbagai pesan sosial maupun pesan untuk pelestarian budaya. Tadi juga Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sempat melakukan satu pembukaan resmi yaitu dengan mengangkat tongkat yang menampilkan tema Ulun Danu. Dan juga nantinya semua dari kaum
kabupaten di Pulau Dewata akan menampilkan berbagai kreasi menarik mereka yang pastinya menunjukkan semua kekhasan ya dari daerah masing-masing. Dan tidak itu saja, di Pesta Kesenian Bali ke-39 ini pula nantinya akan ada berbagai kesenian dari mancanegara juga Nusantara. Salah satunya dari Timor Leste dan juga dari mancanegara ada kesenian dari India. Nah, berikut adalah pernyataan dari Ketua Panitia Pesta Kesenian Bali ke-39 yaitu Putu Dewa Berata. Bali tidak bisa lepas dari pengaruh budaya luar yang tentu mendatangkan budaya luar ini sebagai suatu diplomasi budaya yang nanti akan bisa membangun suatu keharmonisan. Di samping nanti budaya-budaya luar yang kita berikan ruang untuk berpartisipasi beberapa kesenian luar daerah dan luar negeri, ini akan juga memberikan suatu pengalaman baru kepada masyarakat Bali sejauh mana perkembangan seni di luar. Pesta Kesenian Bali akan terus berlangsung hingga tanggal 18 Juli nanti. Dan jika Anda ingin menyaksikan langsung bisa datang ke Art Center Taman Budaya yang ada di Denpasar, Bali. Gita Natalia, Adi Setiawan melaporkan untuk NET. Menjajal sepeda layang di antara jurang terjal di kawasan perbukitan Brujul di Kebumen, Jawa Tengah bisa jadi alternatif ngabuburit yang seru. Seru dan menegangkan. Sensasi ini akan Anda dapatkan saat naik sepeda layang di kawasan perbukitan Brujul di Brujul Adventure Park di Desa Peniron, Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Selain memicu adrenalin, pemandangan alam yang cantik pun terhampar di hadapan Anda. Dijamin Anda akan ketagihan untuk mencobanya kembali. Menuju ke sininya aja kita udah wah apa ya gitu yang akan ditampilkan gitu. Ternyata terbayarkan ketika udah di puncak. Terus barusan tadi naik wahana sepedanya kayak naik sepeda tapi berasa di awan gitu. Kalian harus coba, sumpah keren banget. Yang paling berkesan itu awalnya melihatnya itu safety nggak ya, tapi begitu sudah di atas, sudah naik, itu malah nggak ingin turun rasanya, menikmati keindahan alam yang luar biasa. Sesuatu yang tersembunyi dari Kebumen dan Indonesia. Anda pun tak perlu khawatir soal keamanan. Sebelum naik sepeda layang, Anda wajib mengenakan berbagai alat keselamatan seperti sabuk, helm, dan karabiner. Selain itu, tarif untuk naik sepeda layang ini sangat murah, hanya Rp15.000 saja. Selain sepeda layang, banyak wahana lain yang disediakan di sini. Di antaranya Flying Fox, sirkuit BMX, rumah pohon, hammock, dan camping ground. Lokasi wisata yang dikelola warga setempat ini juga memiliki Taman Seribu Batu. Di sini, Anda bisa melihat deretan batu-batu besar di kaki hutan pinus Bukit Brujul. Lokasi cantik ini pastinya Instagramable. Berawal dari diskusi dengan teman-teman muda untuk menggali potensi yang ada di Desa Peniron, termasuk kita punya potensi Gunung Brujul ini, maka kita gali dan akhirnya kita sepakat untuk membuat Brujul ini sebagai tempat wisata alam. Usai menikmati beragam fasilitas yang ada, Anda bisa menikmati waktu berbuka puasa sembari menyaksikan keindahan kelautan kabut dari puncak bukit. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Fidget spinner, permainan yang satu ini lagi tren banget. Cara mainnya nggak cuma diputar saja, ada trik tersendiri untuk hasilkan gerakan kece. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih, awalnya fidget spinner ini digunakan untuk membantu fokus dan konsentrasi. Nah, ini dia fidget spinner. Bentuknya kini kian beragam. Bahan dasarnya juga beraneka rupa. Ada dari kayu, aluminium, besi, sampai plastik. Apalagi desain dan warnanya kini, wow, semakin meriah. Cara bermainnya pun sekarang bukan hanya diputar-putar saja, tapi juga bisa dimainkan dengan beragam gaya. Seperti ini. Atau seperti ini. Karena bisa dimainkan dengan beragam trik itulah, kini fidget spinner disukai siapa saja. Anak-anak, remaja, sampai dewasa pun tergila-gila dengan mainan ini. Pertama kali populer di Amerika Serikat, di berbagai belahan dunia, mainan ini pun kian ngehits. Termasuk pula di Indonesia yang jual banyak.
di toko online juga melimpah. Harganya mulai dari 20 ribuan hingga jutaan rupiah tergantung dengan jenisnya. Bagi beberapa orang, fidget spinner bisa membuat ketagihan loh. Ini karena adanya sensasi menyenangkan ketika bermain dan melihat putarannya yang memukau. Nah, ini dia sang pencipta fidget spinner. Namanya Catherine Hettinger. Sempat mendaftarkan hak paten di tahun 1997, Catherine justru kini tak merasakan kesuksesan spinner. Karena hak patennya sudah habis sejak 2005 lalu. Secara ilmiah, fidget spinner sendiri adalah mainan yang dibuat untuk membantu orang dengan gangguan motorik yang berlebih. Diyakini dengan fidget spinner, gerakan motorik berlebih bisa diredam dan membantu penggunanya agar lebih fokus. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan jangan lupa saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. Ooh, I leave it all. My acres of land that I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I leave it all. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run to you. Ooh, I leave it all. To you. Ooh, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. All of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all of this will go away. Family, they don't understand. They fear they lose so much if you take my hand, but for you, ooh, I lose it all. Oh, for you, ooh, I lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. If you hold me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. Ooh, I leave it all. Oh, for you, ooh, I leave it all. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. Ooh, I leave it
acres of land that I've achieved. It may be hard for you to stop and believe.